Dan saya Arvin Arsdiana. Buat teman-temanku semuanya, jangan lupa subscribe channelnya Dedi Santana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Dedi Santana. Nggih. Kata boiling. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman ya di channel saya Dedi Santana, di mana setiap keseruan dan keajaiban itu ada di sini. Oke, untuk malam ini teman-teman ya, saya berada di makam Mbah Gipik yang berada di Desa Kedawung, Sraten ya teman-teman ya. Oke, untuk malam ini saya akan penelusuran di makam Mbah Gipik ini. Saya tidak sendiri, tapi ditemenin sama seorang juru kunci. Pak, dengan Bapak siapa? Dirin. Bapak Dirin. Oke, Pak Dirin, saya pengen tanya-tanya kepada Bapak Dirin. Ini kan untuk makam Mbah Gipik Pak Dirin ya. Itu gimana Pak Dirin? Untuk ceritanya atau kisahnya itu gimana? Oh, ini siapa gitu? Oh, ini sejarahnya ini abdi dalam Prabu Tawangalun. Zaman dahulu. Ini kan ditelusuri semua orang sampai ke Banyuwangi, Surabaya itu kan dinas pariwisata itu katanya itu kan abdi dalam Prabu Tawangalun. Ini setiap tahunnya tumpengan sewu ini. Setiap tahunnya satu suro. Oh, satu suro. Iya, satu suro diadakan tumpeng sewu di sini. Iya, ramai sekali di sini tuh. Jadi yang di sana itu petilasan Prabu Tawangalun. Oh, berarti apa itu namanya, untuk makam atau petilasannya itu tidak cuma ini aja. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Ada sendangnya lagi di sana lagi. Di sebelah timur sana ya. Oke, mungkin nanti saya minta bantuannya kepada jenengan, nanti boleh diantar ke sana gitu. Iya, enggak apa-apa. Oke, sekali lagi saya mau tanya-tanya kepada jenengan juga. Mungkin yang pernah terjadi di makam ini tuh gimana untuk hal-hal yang yang keajaiban gitu lah, mistiknya lah. Dulu waktu tumpengan pertama itu
Sini hujan deras itu, mau ya. tumpengan kurang setengah jam mungkin. Tumpengan kan jam 1, ya. jam 12 kan mau berangkat kan, udah ngumpul-ngumpul itu. Sini hujan deras itu, mendung itu hitam semua, gelap itu. Katanya kan di sini waktu itu disebut mendung hitam di atas langit Gedawung gitu lah. Ya. Waktu pertama tumpengan gitu kan Kak banyak. Ya. Di situ ada sumbernya itu waktu tumpengan itu. Gawang itu oh di pintu masuk itu iya, ya. Itu waktu panas itu ada sumbernya. Terus hujan derasnya begitu lebatnya itu. Oke. Sampai hitam Itu hal-hal yang sangat mistiknya ya. Iya. Oke teman-teman ya, saya juga tidak sendiri di sini. Saya ditemani seorang paranormal seperti biasa. Oke, monggo Gusaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, nggih. Nggih. Gimana kabarnya Mas? Iya. Nggih. Pripun? Ini Gus. Nggih. Ini Gus, saya berada di makam Mbah Gitik ini ya. Oh, nggih. Ini untuk bapaknya ini sebagai juru kunci di sini. Oh gitu. Gus. Siap. Kita akan penelusuran di sini. Menurut Gusaan gimana? Kalau menurut saya yang pasti gini, saya akan sangat mendukung sekali. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, kita itu memang perlu dengan adanya nguri-nguri kabudayaan, setuju nggih? Nggih. Dan insya Allah seperti itu supaya kita itu tidak kehilangan kepaten obor kalau orang Jawa bilang seperti itu. Dan alhamdulillah jika Mas Dirin. Mas Dirin itu bersedia untuk membagi usianya sebagai juru kunci di sini, dan kita hanya sebatas sebagai putra daerah, kita mendoakan selalu supaya Mas Dirin itu juga selalu dikasih kesehatan, walafiat, supaya tetap bisa menjaga amanah dari Allah Ta'ala dalam bentuk makom sejarah yang seperti ini. Nah, kalau untuk sepintas lalu sih saya juga tadi mendengarkan ada beberapa kisah-kisah gaib yang telah terjadi di satu wilayah daerah Gedawung. Salah satunya hal ini juga terjadi hari ini. Sekarang pas juga lagi mendung, padahal tadi bulannya itu sudah kayak gitu. Nah, memang berarti gini Mas Dedi, ada sebuah kesimpulan. Jadi alam itu memiliki sebuah kesimpulan. Jika beliau itu menerima akan hal-hal yang kaitannya itu oh ini putuku tak terima, dengan adanya ciri-ciri pasti akan diturunkan hujan. Mungkin seperti itu. Jadi ciri-cirinya Mbah Gitik itu menerima seperti itu. Karena gini, kalau menurut gambaran saya, dari ini gambaran-gambaran secara metafisika yang saya lihat memflashback masa lalu ya Mas. Al-Ismun Hasanin ya, kita memiliki sebuah catatan seperti itu, sehingga yang dinamakan nama itu adalah merupakan sebuah doa, sehingga yang dinamakan Mbah Gitik itu bukan nama asli kalau menurut saya loh ya. Ini adalah nama-nama samaran yang artinya Gitik itu adalah sebuah tolak ukur bagi seorang guru untuk memukul muridnya itu digitik, kalau bahasa Banyuwangi seperti itu ya. Nah, digitik berarti beliau itu, kalau gambaran saya, beliau selain daripada sesepuh, beliau juga adalah seorang penasihat mungkin di saat itu. Sehingga beliau itu selalu ngitik siapa dan pemimpin di situ yang memang benar-benar membutuhkan akan informasi yang memang dibutuhkan di masa itu, apalagi pada masa Prabu Tawangalun. Dan seperti itulah mungkin kisi-kisinya seperti itu. Terus juga gini Mas Dirin, menurut kisah-kisah warga tadi juga selain daripada pusat yang ada di sini petilasannya Mbah Gitik ini, ada juga beberapa petilasan dari Prabu Tawangalun dalam bentuk apa itu Mas? Ya maesan lah, batu lah. Oh gitu. Selain daripada itu ada sendangnya. Nah, itu konon kabarnya dulu untuk mandi putri di situ. Oh, jadi tempat mandi bagi kaputren. Iya. Oh gitu. Dan insya Allah nanti kita bisa lanjutkan arah ke sana, dan untuk makam Mbah Gitik ini kita taruh rasa hormat kita sebagai anak cucu dari beliau-beliau ini, dan juga kita itu berbangga hati, berbangga diri sebagai putra daerah yang memiliki sebuah kewajiban untuk menjaga arti dari sejarah yang ada, sehingga kita sebagai putra daerah juga minta dengan sangat untuk Dinas Pariwisata dan instansi terkait yang kaitannya dengan purbakala ini, monggo kita bangun bersama untuk kemaslahatan umat dan untuk edukasi bagi anak cucu supaya tidak kepaten obor ya. Dan insya Allah mungkin dari makam Mbah Gitik ini kita bisa mengambil kesimpulannya seperti itu. Dan untuk lebih dalamnya suatu saat mungkin next video aja Mas. Nah, penelusuran seperti itu. Sehingga insya Allah
dari makam Mbah Kitik ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan, ternyata Banyuwangi ini kok bisa menjadi kota yang memang dikenal dan terkenal karena dari sisi dan sudut kota-kota itu, dari sisi dan sudut desa-desa itu ada makam-makam seperti ini yang berkaitan langsung dengan sejarah yang telah lalu, seperti itu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke tempat selanjutnya Mas nggih. Kula nyuwun pangestunipun mugi-mugi napa ingkang dipun lampahi sak mangkin saged tambah manfaat masalah. Nggih, amin. Untuk Gini, terusnya gimana? Saya mau tanya, penasaran juga. Saya dari tadi kok fokus sama yang pohon belakang itu. Iya. Nah, itu gimana? Ya, gitu? seperti itulah. Saya juga merasakan itu loh. Ini Jadi Ya mungkin tahu Mas. Iya, nggih. Saya nggak mau cerita Mas. gitu ya. Saya dari tadi saya fokus ke belakang situ aja nih, ini loh. Iya, Ini, sama Mas, tadi. sama. Nah, sama kan? Nah, sebenarnya kita juga merasa terawasi dan merasa diawasi. Nggak Dan insya Allah apa-apa. kita salami saja nih Mas. Iya. Semoga hal ini akan menjadikan perjalanan kita semakin baik-baik saja dan dirahmati sama Allah dan diikuti oleh para sejarah ini untuk menjadikan sebuah edukasi positif. Dan untuk hal yang aneh-aneh yang pasti ada penampakan yang ini, yang pasti adalah karena keterkaitan dengan adanya sesepuh ini, yang pasti beliau juga tidak akan sendiri Mas. Yang pasti kalau ulama-ulama terdahulu di Banyuwangi ini, berdirinya kota Banyuwangi ini juga bareng berdirinya oleh tokoh-tokoh masyarakat, salah satunya Mbah Kitik ini yang diikuti sama khodam terdahulunya seperti itu. Kalau gambaran saya tidak jauh dari kalau orang-orang terdahulu ya diikuti khodam itu kalau nggak dalam bentuk macan, dalam bentuk ular, kalau nggak gitu ya juga dalam bentuk naga biasanya seperti itu Mas. Dan mungkin Mbah Kitik ini juga akan mempersilahkan kita karena dengan adanya penampakan ataupun apa yang kita rasakan di sebelahnya makam beliau ini, yes memang ada, tapi hal itu akan kita bahas, kita kupas tuntas next video mungkin ya Mas, sehingga nanti mungkin insya Allah hal ini bisa menjadikan sebuah edukasi bersama, sehingga bagi juru kunci juga bisa lebih marem akan keabsahan dari makam Mbah Kitik ini dan lain sebagainya. Dan insya Allah kita landasi dengan niatan-niatan baik, niatan-niatan mulia, tanpa adanya tendensi kita mensekutukan Allah, naudzubillah, tapi setidaknya kita itu menghormati beliau, sama halnya menghormati dengan adanya Allah itu memberikan rezeki kita itu seperti orang tua, ya kita hormati beliau ini juga seperti orang tua kita seperti itu. Dan insya Allah seperti itu Mas. Mungkin kalau untuk yang aneh-aneh karena juga cuacanya agak kurang mendukung. Apa kita langsung aja ke sana? Monggo. Lokasi selanjutnya. Dulu. Oh nggih, kalau itu nanti ya pasti. Cuma setidaknya dalam session kali ini, dalam video di dekatnya makam Mbah Kitik ini, kita tutup dengan kita itu nanti doa dan sowan ke makam beliau. Nggih, siap. Nuwun sewu, masih nggih. Sampai ngisi Mas. Daftar hasilnya. Di rombongan ini bareng sehat walafiat, lancar rezeki, batik nanti ya kan saya bantukan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Awafi wa afah ya Mustafa baligh al-wasila waghfir lana wa ma la yashqa min bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'il biladil muslimin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'il biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syafaat wa
والشفاعة وكل نعمة وكل مجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين niki letak titik di petilasan Prabu Tawangalun bagi para lelaku-lelaku ataupun pemirsa yang memang ada hobi untuk melaksanakan ritual-ritual tertentu yang kaitannya kepingin napak tilasakan sejarah dari Prabu Tawangalun. Mungkin dengan sangat hormat kula nyuwun buat panjenengan di mana sih letak niki desa niki, terus pemakamannya itu seperti apa, diawali dari jalan mana sampai kita itu bisa menuju ke satu lokasi.